Kami sudah mendengar semua keluhan, pandangan dari semua. Sengaja tadi saya berikan untuk mengupas unek-unek dari adik-adik semua, baik itu yang laki perempuan, baik dari GTK HNK-nya 35, ada yang lebih 4, ada yang lebih 1, ada yang lebih 6 tadi, 35 plus. Dan dari PLKB, ya, dari PLKB, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dan dari Jawa Barat. Kami sudah mendapatkan, pokoknya prinsip yang ingin Bapak sebutkan tadi, yang ingin disampaikan adalah ditetapkan dengan kepres, kemudian statusnya adalah PNS, dan tanpa tes. Itu semboyannya, ya, semboyannya, ya, kepres, PNS, tanpa tes, ya. Ya, baru ujungnya yes, ya. Jadi ulangi, kepres, PNS, tambah tes, yes. Kan saya tinggal menyampaikan saja pada pimpinan komisi nanti dan sampai kepada Pak Cahyokumolo atau ke Pak Presiden, kepres Pak Presiden, ya, PNS, tanpa tes, yes. Itu apakah Pak Presiden jawabkan yes atau no, Allahu a'lam. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kita semua sudah tangkap isinya apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Kami menampung aspirasi, tapi kita perlu pemikiran-pemikiran dan pendalaman dari anggota yang hadir saat ini. Kita perkenalkan dari Sumatera Utara, Pak Junimat, ini Pak Muhammad Muras dari Jawa Barat, Ban Taidi juga dari Jawa Barat, dan Pak Agung di belakang dari Jawa Tengah. Kami silakan terlebih dahulu. Ya, silakan virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 2 beserta Bapak Ibu sekalian, pengurus daripada GTK HNK 35 Plus Indonesia yang menyempatkan diri hadir secara fisik maupun virtual. Jadi saya singkat saja pimpinan bahwa izin, nama saya Bambang Patijaya, A284 Partai Golkar Dapil Bangka Belitung. Pimpinan, saya pikir kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan Tendik 315 ini secara nyata. Jadi saya sampaikan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi mereka ini hanya orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum. Yes. Mereka adalah guru-guru yang sedang bekerja pada saat ini. Faktanya seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, dan kemudian saya beberapa waktu yang lalu juga menerima pengurus GTKHNK 35 Plus dari Bangka Belitung. Mereka juga bercerita bahwa rata-rata mereka ini sudah lebih daripada 10 tahun menjadi guru atau tendik. Bahkan yang miris, anak didik mereka sendiri ini sudah banyak yang malah jadi PNS atau mungkin P3K itu sendiri, kan seperti itu. Nah, konkretnya pimpinan, saya pikir kita perlu segera melakukan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian, ya kan, melibatkan komisi lain yang terkait dan kementerian terkait yang relevan dengan persoalan GTKHNK 35 Plus ini. Di satu sisi kita juga tahu bahwa mungkin ada persoalan K2 yang memang belum selesai, dan saya pikir ini bisa kita gabung nanti pembahasannya, apalagi ini masih satu frekuensi dengan hasil rapat kita pada tanggal 19 November yang lalu dengan Menteri Pan-RB. Nah, kemudian yang kedua, konkretnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam penyampaian aspirasi tadi, saya pikir ada usulan yang mungkin bisa juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian daripada GTKHNK 35 Plus ini. Yang pertama, saya mengusulkan buatlah yang namanya gerakan nasional, gerakan di media sosial. Buatlah tagar Save Guru Honorer 35 Plus, buatlah tagar Save Tendik Honorer 35 Plus, sosialisasikanlah ini secara nasional. Buatlah ini jadi trending nasional. Seperti itu. Itu lebih konkret. Ini konkret. Jadi kita tidak hanya bermain di retorika, tetapi juga kepada sesuatu yang langsung. Sehingga ini dapat menjadi atensi nasional. Percayalah Bapak dan Ibu sekalian bahwa gerakan Bapak dan Ibu sekalian ini tentu akan mendapat apresiasi, mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agar kawan-kawan pada GTKHNK 35 Plus di daerahnya masing-masing
ini tolong dapat melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada dinas pendidikan setempat, kepada para bupati atau gubernur. Kenapa demikian? Karena jumlah formasi untuk P3, P3K di bidang pendidikan ini tersebar datanya, ada di kabupaten dan di provinsi. Kami mendapati umpamanya dari audiensi kami dengan kawan-kawan dari GTHNK Plus Bangka Belitung, ketika mereka beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, mereka mendapati jumlahnya sangat sedikit. Ternyata yang dari provinsi ini hanya menampilkan data guru yang ada di SMA atau SMK. Sedangkan data dari TK, SD, SMP ini tersebar di kabupaten kota. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini perlu koordinasi dari Bapak Ibu sekalian untuk juga mengawal agar jumlah formasi untuk P3K ini sesuai seperti itu. Jangan sampai lebih kecil dari formasi yang tersedia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang tergabung dalam GTHKN Kampus ini bukanlah orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi orang-orang yang memang sudah bekerja sebagai guru maupun tendik, tetapi hanya ingin mendapat kepastian status dan penghargaan sebagai yang lebih layak. Saya pikir seperti itu. Dan garis bawah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, nasib daripada GTHKN Plus 35 Plus ini jadi komoditas politik hanya ketika sudah mau pemilu. Saran saya kalau pengalamannya memang sudah pernah di masa yang lalu dikeluarkan ke pres, kalau memang bisa diberikan saja. Ini adalah bentuk penghargaan kita kepada insan-insan yang mencerahkan kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Seperti itu. Saya pikir demikian pimpinan yang bisa sampaikan. Sungguhlah semak padang ilalang, akan habis ditebas besi. Omongan saya tak perlu panjang. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.